Ya, di sini saya akan menjelaskan pengaruh inflasi dan harga barang akibat terdampak virus corona terhadap perekonomian di Indonesia. World Health Organization atau WHO menjelaskan bahwa coronavirus adalah virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti sindrom pernafasan Timur Tengah dan sindrom pernafasan akut parah. Virus corona adalah zoonotik yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Indonesia, perkembangan kasus COVID-19 di Wuhan berawal pada tanggal 30 Desember 2019, di mana Wuhan Municipal Health Community mengeluarkan pernyataan Urgent Notice on the Treatment of Pandemia of Unknown Case. Penyebaran virus corona sangat cepat, bahkan sampai ke lintas negara. Sampai saat ini terdapat 93 negara yang mengkonfirmasi terkena virus corona. Penyebaran virus corona yang telah meluas ke berbagai negara belahan dunia membawa dampak pada perekonomian dunia baik di sisi perdagangan, investasi, dan pariwisata. Baik, selanjutnya, Indonesia sering melakukan impor dari Cina, dan Cina merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Ada virus corona yang terjadi di Cina menyebabkan perdagangan Cina memburuk. Hal tersebut berpengaruh pada perdagangan dunia termasuk Indonesia. Penurunan permintaan bahan mentah dari Cina seperti batu bara dan kelapa sawit akan mengganggu sektor ekspor di Indonesia yang menyebabkan penurunan harga komoditas dan barang tambang. Penerimaan pajak sektor perdagangan juga mengalami penurunan padahal perdagangan memiliki kontribusi kedua terbesar terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, ekspor migas dan non-migas mengalami penurunan yang disebabkan karena Cina merupakan importir minyak mentah terbesar. Selain itu, penyebaran virus corona juga mengakibatkan penurunan produksi di Cina, padahal Cina menjadi pusat produksi barang dunia. Apalagi Cina mengalami penurunan produksi, maka global supply chain akan terganggu dan dapat menggunakan proses produksi yang membutuhkan bahan baku dari Cina. Indonesia juga sangat bergantung dengan bahan baku Cina, terutama bahan baku plastik, bahan baku pangan, komputer, dan furniture. Indonesia salah satu negara yang memberlakukan larangan perjalanan ke dan dari Cina untuk mengurangi penyebaran virus corona. Larangan ini menyebabkan sejumlah maskapai membatalkan penerbangannya dan beberapa maskapai terpaksa tetap beroperasi meskipun mayoritas bangku pesawatnya kosong demi memenuhi hak penumpang. Para konsumen banyak yang menunda pemesanan tiket liburannya karena semakin meluasnya penyebaran virus corona. Keadaan ini menyebabkan pemerintah bertindak dengan memberikan diskon untuk para wisatawan dengan tujuan Denpasar, Batam, Bintan, Manado, Yogyakarta, Labuan Bajo, Belitung, Lombok, Danau Toba, dan Malang. Bukan hanya di Indonesia yang membatasi perjalanan ke Cina, namun negara-negara lain seperti Italia, Cina, Singapura, dan Rusia memberlakukan hal yang sama. Virus corona juga sangat berdampak pada sektor pariwisata. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa wisatawan asal Cina mencapai 2 juta orang pada tahun 2019, yang mencakup 12,8% dari total wisatawan Asia sepanjang 2019. Penyebaran virus corona menyebabkan wisatawan yang berkunjung ke Indonesia berkurang. Sektor-sektor penunjang pariwisata seperti hotel, restoran, maupun pengusaha retail pun juga akan terpengaruh dengan adanya virus corona. Okupansi hotel mengalami penurunan sampai 40% yang berdampak pada kelangsungan bisnis hotel. Sepinya wisatawan juga berdampak pada restoran atau rumah makan yang sebagian besar konsumennya adalah para wisatawan. Melemahnya pariwisata juga berdampak pada industri retail. Adapun daerah yang sektor retailnya paling terdampak adalah Manado, Bali, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Medan, dan Jakarta. Penyebaran virus corona juga berdampak pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Karena para wisatawan yang datang ke suatu destinasi biasanya akan membeli oleh-oleh. Jika wisatawan yang berkunjung berkurang, maka omset UMKM juga akan menurun. Berdasarkan data Bank Indonesia pada tahun 2016,
Sektor UMKM mendominasi unit bisnis di Indonesia dan jenis usaha mikro banyak menyerap tenaga kerja. Beberapa langkah yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi dampak virus corona ini adalah menurunkan reserve report rate sebesar 75 BPS menjadi 4,75%. Suku bunga deposit facility sebesar 25 BPS menjadi 4,00%. Dan suku bunga lending facility sebesar 25 BPS menjadi 5,50%. Kebijakan ini dilakukan untuk menjadi momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah tertahannya prospek pemulihan ekonomi global sehubungan dengan terjadinya COVID-19. Bank Indonesia akan mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik untuk menjaga agar inflasi dan stabilitas eksternal tetap terkendali serta memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi. Sekian, terima kasih.